Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukhrijuna min nuril fahmi wa tudkhili ma ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Kita baca tentang kitab ini sedikit ta'lim muta'allim. Jadi ada kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Ini belajar dan mengajar. Qila waktu ta'allum minal mahdi ilal lahdi. Dikatakan bahwasanya masa seseorang itu untuk dia belajar tentang ilmu agama minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, maksudnya dari ketika dia kecil sampai dia masuk ke kuburan, itu baru akhir dari dia belajar. Mau umur kita 80 tahun kita nggak paham agama, tetap wajib belajar. Dakhala Hasan bin Ziyad fit tafaqquhi wa huwa ibnu 80 sana. Jadi ada seseorang namanya Hasan bin Ziyad. Hasan bin Ziyad ini ketika berumur 80 tahun beliau baru mulai belajar ilmu fikih. Jadi ada seseorang namanya Hasan bin Ziyad. Nah, beliau ini belajar fikih pada umur 80 tahun. Walam yabit 'ala al-firash 40 sanah fa afta ba'da dzalika 40 sanah. Beliau selama 40 tahun berjalan, maksudnya 40 tahun beliau belajar, itu tidak pernah tidur di ranjangnya. Maksudnya apa? Beliau tidak pernah merasakan nikmatnya tidur. Jadi Hasan bin Ziyad ini tidak pernah merasakan daripada nikmatnya tidur. Karena apa? Karena beliau merasakan manisnya daripada belajar ilmu agama. Kemudian setelah beliau 40 tahun mempelajari ilmu fikih sampai beliau meninggalkan kenikmatan dalam tidurnya, setelah 40 tahun itu beliau menjadi mufti. Apa itu mufti? Mufti itu orang yang bisa memberikan fatwa tentang ilmu agama, tentang hukum. Itu Hasan ibn Ziyad. Beliau pada saat umur 80 tahun beliau baru mulai belajar. 80 tahun baru mulai belajar. Kita aja umur sekarang lupa-lupaan mulu. Umur 80 tahun. Gitu. Tapi karena semangatnya beliau sampai beliau meninggalkan daripada kenikmatan tidur di ranjangnya, beliau mendapatkan gelar mufti. Wa afdalul awqat syarkhus syabab. Dan masa yang paling cemerlang untuk kita belajar ilmu agama khususnya itu adalah di waktu masa-masa muda. Di awal masa-masa muda itu adalah awal paling bagus kita untuk belajar tentang ilmu agama. Wa waktu sahur. Begitu juga belajar yang bagus itu di waktu sahur. Makanya kalau di pesantren itu kita nikmat menghafal itu di waktu sahur. Nah, di waktu malam hari antara jam 2 sampai subuh, itu waktu paling nikmat kita untuk belajar agama. Maksudnya untuk mengulangi pelajaran atau menghafal, itu waktu-waktu yang paling bagus. Wa ma bainal isya'ain. Dan juga di antara maghrib dan isya. Jadi setelah kita sholat maghrib, kita zikir sebentar. Kan ada waktu-waktu tuh setelah isya. Maka di situ kita waktu yang bagus untuk belajar itu pada saat maghrib dan isya. Itu waktu-waktu nikmat tuh untuk beribadah, berzikir, itu waktu-waktu paling nikmat.
karena kalau udah setelah isya udah pasti kita bakal ngantuk. Wayam bagi astai ayastaghriqa jami'a awqatahu. Dan seyogianya seharusnya bagi kita nih masa-masa muda itu untuk menghabiskan waktu-waktu kita untuk belajar ilmu agama. Jadi dianjurin buat kita yang masih muda itu harus belajar agama. Harus banyak belajar agama. Faida mala min ilmi yashtagil bi ilmi akhar. Dan bila telah merasa bosan terhadap ilmu yang sedang dia pelajari, maksudnya dia ketika dia belajar ilmu seperti ini dia merasa bosan, maka sesekali dia belajar ilmu yang lain. Jadi misalkan belajar ilmu fikih atau belajar ilmu nahwu, ini dia merasa jenuh, nggak apa-apa tuh kita belajar ilmu bab nikah atau bab lain agar untuk menghilangkan itu semua. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza malla minal kalami yaqul hatu diwan asy-syu'ara. Jadi Ibnu Abbas itu apabila beliau telah bosan mempelajari ilmu kalam seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantik, balaghah, beliau merasa bosan belajar itu. Maka apa yang beliau ambil? Beliau menyuruh kepada seseorang, yaitu ambillah itu dia daripada kitab penyangga penyair. Jadi beliau nyuruh kepada temannya untuk membawa kitab syair-syair. Membawa kitab syair. Ya, memang udah pada saatnya kita nih udah berada di akhir zaman, yang mana ketika kita belajar tentang ilmu agama itu sesuatu hal yang sulit bagi kita, bahkan bisa menjadi rasa malu sendiri bagi mereka yang tidak terbiasa dalam mempelajari ajaran-ajaran agama. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, sayati alaikum zamanun al-mutamassiku bidinihi qalqabit alal jamr. Jadi akan datang, kata Nabi, suatu zaman orang yang berpegang teguh pada ajaran agamanya seperti dia memegang bara api di tangannya. Jadi kalau kita pegang bara api itu sangat panas. Begitu juga kita yang mau berpegang teguh terhadap ajaran kita, seperti itu, sangat panas, sangat berat. Misalkan ada sesuatu hal pekerjaan, misalkan itu riba atau lain sebagainya, untuk kita meninggalkan, itu kan disuruh syariat agama untuk tinggalkan kan hal-hal yang seperti itu kan sangat berat. Itu sangat berat. Begitu juga kita orang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahlu wa waladuh. Jadi di akhirat itu ada seseorang. Jadi kita ini mempunyai tuntutan kepada keluarga kita. Ketika kita tidak paham tentang ilmu agama, siapa yang bakal kita tuntut di akhirat kecuali kedua orang tua kita? Itu pasti bakal kita tuntut. Jadi bukan masalah gue songong mau emak gue, masa emak gue masukin neraka nih. Itu udah sesuatu hal yang otomatis di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Saudara-saudaranya, emak bapaknya itu saling kabur loh. Nggak ada yang mau nganggap kita sebagai anaknya. Nggak mau kita nganggap orang tua itu orang tua kita. Karena apa? Karena kita dalam keadaan genting pada saat itu. Maka pada saat itu orang yang pertama kali yang bakal kita memberikan tanggung jawab itu adalah orang tua. Kita anak bakal ngomong ketika kita nggak paham agama, kita ngomong sama Allah, ya Allah, saya ini nggak paham agama, saya sampai masuk neraka seperti ini karena sebab orang tua saya nggak pernah ngajarin saya agama, nggak pernah memberikan saya tentang ajaran-ajaran agama seperti itu. Akhirnya sang anak itu memohon berdoa kepada Allah, ya Rabbana khudh haqqana minhu fa innahu la yu'allimuna ma najhalu wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam. Wahai Tuhan kami, aneh ini pengen minta hak-hak kami daripada dia.
daripada kedua orang tua kami. Kenapa? Mereka itu nggak pernah ngajarin kepada kami ilmu agama. Aneh minta hak nih ya Allah, bahwasanya orang tua aneh lu nggak pernah ngajarin ilmu agama tentang sesuatu yang aku nggak tahu tentang ajaran agama, entah itu halal itu haram. Orang tua nggak pernah ngajarin tuh, ini haram ini halal, orang tua nggak pernah ngajarin. Saya minta hak ya Allah, saya minta tuntutan pada saat ini. Wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam. Dan juga orang tua kami memberikan kami makanan-makanan yang haram. Orang tua kami memberikan makanan dari sesuatu yang haram dan kami tidak mengetahui. Saya minta tuntutan ya Allah. Nah, gara-gara kita masuk neraka, minta hak bahwasanya narik orang tua masuk neraka itu orang tua masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, kita paham tentang ilmu agama ya kan. Kita dicintai oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah, kita masuk surga. Akhirnya apa? Kita minta sama Allah, ya Allah, saya nggak mau masuk surga sendirian. Gimana kedua orang tua saya ya Allah? Karena sebab saya masuk surga, sebab saya paham tentang ilmu agama, dan itu menjadi sebab saya masuk surga itu karena berkat orang tua yang membimbing saya, yang memberikan harta untuk saya belajar agama. Nah, maka saya nggak rela orang tua saya masuk neraka. Akhirnya ketarik tuh orang tua masuk ke dalam surga. Nah, makanya pentingnya belajar seperti itu. Ya kita masa muda nih, masa-masa berat ya. Ya namanya manusia lah, punya dosanya masing-masing. Udah kita paham semua. Ada yang begini, ada yang begini, itu bukan urusan kita. Nah, dia yang punya dosa seperti itu, ya udah kita doain biar jadi orang baik. Nah, seperti itu. Ini lanjutin kemarin dikit. Rukun sholat. Rukun sholat yang ketujuh ya. Sadis al-i'tidal. Al-i'tidal bangun dari rukun. Sabi. Yang ketujuh adalah sujud. Nah, jadi ketika kita sujud itu ada 7 yang wajib menyentuh kepada lantai. Jidat, kedua telapak tangan ini, nah, dengkul. sama dia dengkul sama jempol. Nah ini jempol. Jempol kaki. Nah jempol kaki ini harus kayak gini nih. Harus menghadap kiblat. Harus begini. Nggak boleh begini, harus begini. Nah kecuali ada pendapat Imam Rafi'i atau Imam siapa anda lupa, ada pendapat satu ulama yang wajib menyentuh itu hanya jidat. Nah, hanya jidat saja. Makanya kalau sholat kadang ada orang sholat begini nih, itu nggak sah itu. Sholat begini nutupin jidat itu tidak sah. Jadi harus dibuka. Nggak sah. Iya. Begitu juga rambut tuh. Kita lagi sujud rambut panjang ketutup semua nih. Buat sujud itu nggak sah. Kalau sehelai 2 helai gitu. Sehelai 2 helai nggak apa-apa. Sehelai 2 helai nggak apa-apa. Yang penting tidak menutupi semuanya. Nah, ada kan yang kagak boleh tuh rambut jangan sampai meskipun sehelai 2 helai. Itu saya aneh juga pernah dengar dulu ada satu guru aneh ngomong begitu. Tapi yang aneh dapetin itu kan hanya tidak benar-benar membatalkan gitu. Jadi kalau hanya sehelai 2 helai ya nggak ada masalah. Yang penting tidak menutupi semua. Begitu juga pas kita sujud, di depan kita misalkan ada apa nih, kotoran, bukan kotoran, kayak pasir-pasir kecil, itu makruh untuk dibersihkan. Biarin begitu, itu bakal jadi saksi. Oh iya, kadang ada orang yang sholat diginiin baru sujud gitu. Iya, kadang ada yang begitu. Nah,
itu apa, itu makruh hukumnya. Kalau misalkan kita nih rambut panjang, kita mau sujud rambut kita ke bawah, kita giniin dulu baru sujud, gimana? Nggak apa-apa, Nggak apa. nggak apa-apa gitu. Kita angop juga lagi sholat, pakai peci. Nguap. Iya, nguap. Kayak pakai peci. Biasanya kadang-kadang suka jatuh tuh ya kan. Peci suka jatuh terus rambut berantakan. Iya gitu. Apa? iya gini. Suka jatuh Gini. peci. Iya, nggak apa-apa berarti. Ya apa masalah sujud tuh. Begitu juga apa, mau minjem itu tuh apa, kain. Kain. Misalkan ente lagi sholat nih, ya kan, ini sorban nih, sorban ente pakai nih, ya kan, peci lu dah sujud kayak gini kan nggak sah. Tapi kalau lagi sujud misalkan apa, peci kita jatuh, Iya. sujud peci jatuh, Jatuh. bet aja, kita sujud di atas peci nih, begini, Oh, sering tuh. kira-kira sah kalau gini nih? Hah? Iya tuh, gimana tuh? Nah, kalau Enggak ini berpisah dari kita itu sah. sah. Kita lagi sholat ya kan, peci jatuh, bet aja, kita sujud, ketutupan kan di jidat sama peci, itu tetap sah sholatnya. Nah, tetap sah sholatnya. Begitu juga sorban nih, kita lagi sujud nih, sorban di sini, Oh, ya nutupin. kan? Kita sujud tuh, ini tidak sah. Nah, nggak sah tuh, tidak sah, Enggak sah. Karena ada di anggota tubuh karena kita. ada di anggota tubuh. Oh. Gimana caranya? Lagi sujud misalkan, udah kelanjur nih ke ini, jatuhin nih sorban, bet, jatuhin gitu tuh. Nggak Nggak apa-apa. Bang. Jatuhin. Gitu. Oh, jadi sesuatu yang Di nempel di tubuh kita ketika kita sujud ada itu Itu nggak tidak sah. sah. Itu nggak sah. Jadi kita lagi sholat, sujud nempel, ini tidak sah. Gimana caranya? Copotin begini, bet, Jatuhin. Apa-apa. nggak apa-apa, Hmm. nggak apa-apa. Oke. Anak sering tuh kalau sholat tapi jatuh ya. Iya. Aneh. Ampun. Athaminu al-julusu. Nah, dulu. Sujud ini ada namanya sujud sahwi. Hmm. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah sujud ketika ada yang lupa. Nah, misalkan kita lupa baca doa kunut. Kita lupa baca doa kunut, udah apa? Kita nggak baca doa kunut, walaupun kunut itu hukum sunnah kan. Terus kita langsung sujud nih habis subuh, rakaat kedua nggak pakai kunut, kita langsung sujud. Nah itu disunahkan di akhir sujud sahwi. Jadi sujud 2 kali ya kan, Sujud. tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah sampai akhir, sujud lagi tuh, sujud apa bacaannya? Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, itu bacaannya 3 kali dibaca, seperti subhana rabbiyal a'la, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud lagi tuh apa, sujud, duduk, sujud lagi, langsung assalamualaikum. Nah seperti itu. Jadi sujud sahwi itu ketika ada hal yang lupa, seperti kunut, kita lupa baca doa kunut, kita lupa baca doa kunut misalkan. Terus di akhir ditambah sujud sahwi, setelah tahiyat sujud 1 kali bacaannya yang tadi saya sebutin, terus duduk seperti biasa, sujud lagi langsung assalamualaikum. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang begitu. Nah, kayak tadi saya sholat di musola sama ada imam, nah, mungkin dia lupa bacaan apa gitu, kemudian dia sujud sahwi, kita ikutin itu imam. Jangan kita, ini orang sujud apa lagi, kebanyakan yang 4 kali sujud nih. Nah, bukan Iya. gitu. Itu namanya sujud sahwi. Berarti kalau imam gitu kita ikutin gitu ya. Ikutin. Mungkin ada yang lupa gitu dia ya. Imam gitu kita Kalau kita nggak ikutin, sampai kita sholat nggak sah gitu, bagaimana? sama apa masalah nggak sahnya aneh nggak tahu. Mm-mm. Masalah itu aneh nggak tahu. Sujud sahwi ini hukumnya nggak wajib. Mau kita sujud itu mau enggak ya, yang nggak ada anjuran gitu, nggak ada masalah. Yang penting hukumnya sunnah.
Ya, tadi meninggalkan kunut, mau sujud sahwi mau enggak ya nggak apa-apa. Kunut kan hukumnya sunnah. Kecuali meninggalkan rukun dalam sholat, nah itu baru batal. Misalkan niatnya salah, gitu, terus nggak baca fatihah misalkan. Maksudnya meninggalkan daripada rukun-rukun sholat itu, yaitu bisa batal. Sholat nggak pakai sujud sama sekali, nah itu batal. Iya. Ini orang malas sujud ya kan, karena mungkin sombong atau gimana. Athaminu al-julusu baina sajdatain. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Maksudnya apa? Sujud, duduk sebentar tuh kan, baru sujud lagi. Itu namanya al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Itu daripada rukun sholat. At-tasi'u at-tuma'ninatu fil kul. Yang ke-9 adalah tuma'ninah fil kul, maksudnya dalam keseluruhannya. Habis sujud misalkan sejenak berhenti tuma'ninah. Tuma'ninah itu berhenti sejenak. Nah, dengan seukuran ucapan subhanallah. Misalkan kita sujud nih, itu berhenti dulu sebentar, jangan but begitu. Seukuran ucapan subhanallah. Jadi tuma'ninah itu biqadri subhanallah, dengan seukuran ucapan subhanallah. Itu tuma'ninah. Kan ada orang sholat tarawih 7 menit. Iya. Nah, itu kan nggak pakai tuma'ninah, mungkin dia nggak pakai tuma'ninah karena terlalu cepat. Jadi tuma'ninah itu berdiri ruku, berhenti sejenak, baru berdiri lagi, berhenti lagi sejenak, baru sujud, berhenti lagi sejenak, duduk dari sujud, berhenti sejenak, sujud lagi, berhenti sejenak. Itu namanya tuma'ninah. Jadi nggak asal berdiri ruku, berdiri langsung sujud, nggak asal ini. Al-ashiru al-julusu lit-tasyahudil akhir. Yang ke-10 adalah duduk untuk tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Kalau tasyahud kedua hukumnya sunnah. Misalkan ente sholat, ya kan, berdiri ini, Allahu Akbar, ruku, sujud, ruku, berdiri, sujud, 2 kali, berdiri lagi. Rakaat kedua kan pasti ada namanya tasyahud. Asyhadu alla itu. Ketika yang kedua itu kita nggak baca tasyahud, kita langsung berdiri, tetap lanjutin ente sholat. Jangan duduk lagi. Ente bisa batal kalau duduk lagi. Itu menambah rukun gerakan. Kalau belum sampai berdiri, kalau belum sampai berdiri kan misalnya. Ya, kalau emang baru mau berdiri gitu baru inget. Kita kalau belum sampai berdiri. Kalau udah berdiri ya lanjutin berdirinya. Ntar di akhir baru sujud sahwi. Setelah sujud yang lupa. Makanya kan rukunnya di sini itu duduk untuk tasyahud akhir. Itu rukun. Kalau tasyahud akhir ente tinggalin, ente nggak sah sholatnya. Habis ente sujud 2 kali langsung assalamualaikum kan, tanpa duduk. Atsani asyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir. Jadi yang ke-12 Oh iya. Al-hadi asyara at-tasyahudul akhir. Yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Apa itu tasyahud akhir? Ya tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tasyahud akhir. Tadi di akhir banyak bacaan-bacaannya. Di akhir baru kita baca. Atsani asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir. Nah, yang ke-12 itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud akhir.
Jadi sholawat itu berarti hukumnya wajib di tasyahud akhir. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina apa? Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat yang kita ucapkan pada tasyahud akhir. Sallallahu alaihi Ats-tsalitsa asyara assalam. Nah, jadi yang ke-13 adalah salam, mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, seperti itu. Nah, kita ucapan salam itu kita ucap salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, baru nengok. Jangan nengok dulu baru salam. Assalamualaikum itu kan akhir daripada sholat, jadi kita membatalkan dulu dengan salam baru kita nengok. Jadi yang ke-13 adalah salam, mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi baru nengok. Warahmatullahi wabarakatuh biasa buat sholat mayit. Yang kedua hukum sunnah, kanan, yang kiri kanan dulu baru ke kiri. Misalkan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nengok ke kanan kentut tuh, itu tetap sah sholatnya, karena yang kiri itu hukum sunnah. Sunnah itu kan kalau ditinggalin ya nggak dapat dosa, tapi kalau kita lakukan dapat pahala. Ar-rabi'a asyara at-tartib. Yang ke-14 adalah tertib. Ya, ini tertib berurutan. Enggak kita awal kita sholat sujud dulu, baru ruku, baru berdiri. Jadi dari bawah baru ke atas. Gue mau langsung sujud aja nih sholat, baru ruku misalkan, baru nanti baca Fatihah. Itu kan enggak berurutan dalam rukun-rukun tersebut. Jadi harus tartib atau berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tasil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa kulli walidina rabbi wa maulidina walali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba wa jirati aw suhba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa judan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli billa wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tasyi suhbi walhamdulillahi fil ba'di wa tanahi hamdan katsiran da'i mahabbatin nasyai walhamdulillahi rabbil alamin.